Halo guys, balik lagi sama kita di podcast jujur. Wih, Gila dia hebat banget. dua kepribadian gitu, bipolar. Aku Bukan bipolar, profesional dia. Aku ini profesional ya. bisa Joker face, santai. Sebelumnya pusing banget bang 3 detik yang lalu. Masalahnya banyak banget. Tiba-tiba dia senyum. Gila. Hebat kan? Profesional. Tadi sebelum record mukanya tertekan banget tuh bang. Aduh. Oke, jadi di podcast kali ini kita bakal bahas tentang stres, guys. Ternyata itu alasannya dia tersenyum ya. Oh. Kita bakal bahas stres apa sih yang pernah kalian alamin gitu. Terus gimana kalian nge-relief-nya, apa aja yang kalian lakukan gitu supaya ya kita kayak cerita aja gitu. Oke, jadi kan sangat gak mungkin. Lu kenapa lu, Der? Hah? Kenapa, Der? Kenapa orang nggak ngapa-ngapain? Lu banyak pasti kan, Der? Ya, sangat gak mungkin tuh. Mau cerita deh. Sangat gak mungkin tuh kita gak ada stres gitu. Pasti ada, kita pernah ngalamin walaupun kita gak sadar sebenarnya ada gitu. Jadi gak mungkin kalian gak punya pengalaman stres. Terus gimana kalian menanggulangi stres itu ya. Kita cerita dari Darren dulu kali ya. Kayaknya dia banyak banget beban pikiran, masalah gitu yang pernah lo alamin, sharing gitu. Apa Der, cerita aja. Cerita aja Der, yang udah pernah lo laluin aja. Kapan tepatnya gitu. Tiba-tiba dari gua. Lu dulu gua pikir dulu. Gua? Lu dulu deh, ya lu banyak banget nih kan. Oh, gue termasuk banyak, termasuk akhir-akhir ini juga stres banget gitu. Yang nggak paling sih, yang keinget sama gue kalau stres gue gue. introin ya. Welcome to Watch Mojo, and this is the top 3 stress from Anton. Gak. Number one. Silakan Don. Pas akhir tahun 2017 itu termasuk fase paling stres gue. 2017 Akhir sampai awal lalu ya sampai awal tahun 2018 lah. Oke. Itu dimana gue stres gara-gara sebenarnya tuh lagi masa-masa dimana gue produktif soal uang nggak masalah, oke, maksudnya secara finansial tuh sangat mencukupi di atas rata-rata, oke. Tapi gue stres gitu, gara-gara ya tekanan dari pekerjaan banyak, terus nggak ada waktu untuk keluar sama sekali, nggak ada social life-nya sama sekali. Kerjaan gue di depan komputer dan ada sebenarnya social life tapi just for work gitu, cuma buat kerja doang di restoran waktu itu. Dan itu gue stresnya gara-gara ini. Ya gua kronologisin ya kenapa gue bisa stres. Waktu itu kan gue nge-YouTube ya. Jadi sekarang udah enggak ya? Waktu itu nge-YouTube, sekarang udah enggak ya? Udah mulai nge-YouTube maksudnya. Iya. Jadi Eksportir. kerjaannya tuh nguploadnya 2 video terus setiap hari. Dan itu solo, bukan kayak sekarang ini. Sekarang kan kita ada kayak jadwalnya gitu. Dulu kan nggak ada. Gue mikir sendiri semua gamenya apa ini, dan gue termasuk konsisten waktu itu. Jadi setiap hari 2 gitu. Jadi terus gue juga harus kerja juga. Dimana gue kerjanya itu kurang lebih bisa sampai 10 jam setiap hari. Itu masih kerja apa, kantor? Di restoran. Oh, restoran. Itu di mana sih, udah di sini kan? Enggak, gue waktu masih di Inggris. Masih di Inggris. Ya kan? Jadi gue setiap hari kerja kurang lebih 10 jam dan gue harus nge-record, nge-edit 2 video setiap hari. Nah, itu tidur gue paling kurang lebih 3-4 jam setiap harinya, dan itu gue nggak ada social life sama sekali. Kerjaan gue cuman minum doang. Itu pernah sampai di mana gue tuh ngomong sendiri gitu. Iya. Iya, jadi kayak ya ngomong sendiri lah. Kalau lu kayak nonton drakor tuh suka ngomong sendiri, gue kayak gitu. Orangnya kayak gitu. Banget ya. Itu udah stres banget kayak gitu. Nah, untuk mengatasi itu tuh gue sebenarnya pada masanya itu gue masih suka cerita
sama teman-teman yang di Indo gitu, cerita masalah gua atau apa. Tapi sekarang udah enggak. Gua udah bukan tipe orang yang suka cerita masalah gua lah. Kalau dulu gua masih tipe yang pengen mengutarakan, butuh temen lah, ibaratnya seperti itu. Itu adalah fase dimana gua memutuskan untuk milih salah satu pekerjaan. Padahal waktu itu keduanya lagi bagus tuh. YouTube gua lagi naik, udah mau 100.000 waktu itu. Terus pekerjaan gue juga lagi bagus-bagusnya, habis dipromosiin kan. Jadi head bar, uangnya lagi banyak. Jadi fase gue stresnya itu bukan gara-gara gue lagi, biasa kan orang stres gak ada duit ya. Gak ada duit, gimana cari, justru gue ada uang, tapi gue kagak ada kehidupan gitu. Nah, jadi gue waktu itu ya sempat cerita lah sama teman-teman gue. Padahal gue di situ nggak ada teman ya. Maksudnya teman-teman di Indo kayak gitu. Nah, mereka ya paling ya ngasih saran dan segala macamnya, cuma gitu doang. Tapi sebenarnya malah itu bikin gue tambah stres lagi. Terus sempat kepikiran buat suicide kan. Terus ya walaupun ya akhirnya kagak gitu, maksudnya gue punya banyak pekerjaan gitu, akhirnya kan gue mikir kenapa ya gitu, harusnya kan gue lebih bersyukur lah, lebih apa, bukannya gue nggak mau dibilang gue nggak bersyukur ya, gimana ya, secara banyak pekerjaan itu gue bersyukur, tapi secara mental gue nggak siap gitu. Lebih ke kesehatan mental itu stres gue ya termasuk paling tinggi lah, walaupun ada lagi sebelumnya gitu. Nah, kalau lo gimana Der? Saya udah kasih contoh nih. Enggak Ton, ini kita ubah aja Ton. Apa? Jadi edisi curhat lo aja. Jangan, jangan Iya, dong, iya. enggak dong. Kan 2017 Ton. Tadi kan di awal 2018 record kan gimana? muka lu tuh suntuk Ton. Itu Ini belum. kan lanjut lagi Iya. ke sini. Tar kalau ada Iya, waktu Ton. gue Ada ceritain. lagi, Ada lagi, ini. ada lagi. Gue ada banyak, sebenarnya ada Ya, lumayan. makanya. Udah ini cukup. udah Ya udah Jangan. cukup. Wah, Ton yang cerita Ton. Jangan dong. Iya, Kenapa? Ton. Aduh, berbagi dong. Ton. Kan beda-beda, orang-orang kalau menghadapi stres itu gimana, beda-beda setiap orang. Kan gue juga pengen denger Bukan. dong. Tapi lu belum Tahu-taunya belum tahu selesai. aja. Cerita lu belum ada solusinya tuh, cuma Iya. stres. Lu nggak mau Oke, kalau gue kan waktu itu gue bilang kalau gue mencoba untuk menyelesaikannya karena pemikiran gue waktu muda itu, lu ada masalah lu cerita gitu. Sebenarnya Oh. kalau gue sekarang lebih gara-gara fase itu gue cerita sama orang malah bikin gue tambah stres lagi karena banyak opsi yang jadinya gue harus pilih gitu. Lu kalau lu cerita sama orang kan orang ngasih feedback dong sama lo, gini. Makin gue banyak cerita tuh makin banyak opsinya, malah gue makin overthinking, makin pusing. Nah akhirnya gue menanggulanginya ya lebih sendiri gitu. Jadi gue nggak lebih berdiam diri lah jatuhnya. Nah habis itu ya lama-lama nge-healing sendiri. Oh, jadi time heals you nih. Ya, dan sampai sekarang gue jadi tipe orang yang kayak gitu. Gue gampang bergaul sama orang, tapi nggak semua orang itu gue anggap teman sebenarnya. Just ya teman doang gitu. Tapi di depan mereka gue pengen have fun doang. Gue nggak mau ada problem yang gue keluarkan gitu. Makanya gue bisa joker face kayak gue bilang gitu. Capek nggak tapi begitu? Sejauh ini ya Iya, biasa-biasa Ton. aja. Udah gak usah. Lu itu Gak usah, gak usah. ngomong energi juga Ton kayak gitu Ton. Iya Ton, pantesan kadang Daripada lu Ah. bergaul sama orang yang gak lu anggap temen Ton, buat apa buang-buang waktu ya? Iya, Gak usah pantesan lu suka- dipancing, gak usah lu suka dipancing. exhausted gitu Hey, kalau baru cut. masuk Discord. Cut. Darren. Ah. Halo, Dan. Lu dulu dong. Oh, udah, gua udah kelar. Jadi semakin kuat tuh. Udah Gak Mendingan ada. edisi curhatan Ton aja udah gue bilang. Iya, Ton. Gak ada. Ah. Gak ada. Lanjut. Darren. Gua Nah. lu dulu deh. Eh. 18. Lu kan ketemu. Stresnya Darren tuh nggak bisa denger curhat lu, Ton. Iya, ini gua Berbagi aja yang udah lo alamin. Yang ini udah gua lo penasaran alamin. loh. Gak ada. Terus lo. Gue gak penasaran kok. Kan yang penasaran kita, Ton, dan Iya. penonton.
Buru Der, buru. Anton stres di pressure. Kalau aku hostnya yang di pressure sih. Penonton bisa stres nggak denger cerita lu. Jangan, kita Iya, Ton, kita di semua Indo, nanti. kita nggak adu nasib ini, buru. Aduh nasib ya. Gua apa ya waktu gua Hari gak ada nasi. Don. Udah, tapi sebelum gua masuk lu dulu deh, lanjut. Udah Der, buru. Ya gua pas mau masuk SMA kayak 15 tahun deh. Gua waktu itu ya ini sih masalah keluarga lah, cekcok. Nah, Kayak ya mau bapak cekcok lah sampai sempet kayak ya pisah, nggak tinggal bareng berapa tahun lah, 2 tahun 3 tahun. Ya di saat-saat itu sih transisinya sih cukup impact banget ya ternyata ya. Shock Di ya? saat itu ya. Iya, kayak dari sisi keuangan, dari sisi apa, kayak ya lihat nyokap nangis apa itu lumayan grogotin lah gitu kan, kayak apalagi anak cowok kan lihat nyokap gitu sedih ya. Tapi dari kejadian nggak enak itu sih jadi ngebikin gua itu ya stres berubah pertama. lah, berubah banget lah. Itu yang paling ini ya. Di masanya mas sepanjang perjalanannya wah kayak stres terus. Kenapa ya, kayak mempertanyakan gitu lah, biasalah anak-anak gitu kan baru. Sempat ada satu momen sampai sangkin udah kayak wah kenapa ya gitu, kayak kesel, sedih apa gitu semua, sampai kayak histerik badan gue, pernah sampai kayak kaku nggak bisa gerak. Gue nggak berasa gitu, nyokap gue yang sampai kasih tahu gitu, kayak nangis sampai badannya nggak bisa gerak gitu, kayak kaku gitu, lemes, sampai udah kayak tiduran di lantai gitu. Aneh banget, gue juga kok bisa gini ya, sampai kayak dibawa ke rumah sakit tuh gitu, kayak di infus gitu, kayak kebanyakan Pikiran, energinya habis kayaknya ya, kebanyakan ya mungkin mikir, gara-gara mikir. otaknya udah kayak rusak lah jadinya gitu, nangis kayak capek kan, jadi lemes lah gitu, kayak orang lemes, akhirnya kayak nggak bisa gerak, kaku semua gitu, sampai kayak dibawa. Kayak Tapi stroke ya? nggak tahu ya, iya kali ya, yang gue inget sih kayak nggak bisa gerak gitu ya, aneh banget, nggak bisa gerak gitu, kayak udah kacau lah pokoknya, kacau lah. Ya tapi dari kejadian itu sih Lu gimana jadi, ngadepin itunya, gimana cara? nah iya, jadi ya nyokap gue sih untungnya dia kayak ngebimbing terus, nemenin terus, jadi malah gue mikir ya gimana lah, udahlah masalah ya udah, mau diseselin mau diapain nggak ada guna, nggak berubah apa-apa. Ya mikir jadi gimana bisa buat ngebantu lah, jadi yang gimana buat ngebantu di keluarga ini kayak gitu. Akhirnya jadi kepikiran nyoba-nyoba apa ya, jadi salah satunya jadi mulai nge-YouTube, mulai nyoba banyak hal lah. Ush. Jadi waktu juga lo jawabannya, cara nge-relief stres lo. Iya waktu sih. Lo kalau sekarang ada stres gimana cara ngilanginnya? Kalau sekarang ada stres, biasa sih yang lihat orang lain ya, yang orang lain juga kayak kerjanya lebih banyak, lebih apa, mereka aja bisa ya harusnya sih bisa ya. Lo tipe yang ngobrol sih, cerita atau kayak pergi sendiri, kayak ke alam, kalau gue harus ngobrol sih. Lo harus ngobrol sama orang ya, cerita. Oke. Itu yang paling ya, sampai sekarang paling tuh stres paling. Iya kayaknya itu ya. Kalau ya sekarang sih sejauh ini ya udah nggak gimana lah, ya udahlah, emang hidup keras bos gitu, kayak udah lebih ke sana sih pemikirannya. Oke. Kalau yang dulu ya itu sih. Ada lagi deh? Ya ada banyak deh. Ya enggak, sisanya ya udah ya udah biasa aja itu doang yang paling memorable lah. Transisinya itu. Coba kalau Devin. Kalau gue sebenarnya nggak mungkin nggak ada stres. Tahu nggak, kalau lu bilang stres pasti ada. Cuma kalau sampai yang memorable banget nggak ada gue. Sampai yang maksudnya sampai kayak cerita kalian sampai depresi lah, atau sampai lu impact ke badan, sakit atau gimana, gue sih puji Tuhannya nggak pernah ya. Gue nggak pernah. Secara mental kuat lah. Gue nggak tahu secara mental kuat atau emang gue salah satu yang cukup beruntung aja, ibaratnya. Gue tuh orangnya lumayan nggak gitu mikirin banyak hal gitu loh. Kayak gue tipe orang yang cuek, dan gue tipe orang yang kalau misalnya emang ada masalah, mau segede apapun ya udah hadapin aja. Lu mau gagal, lu mau kayak gimana ya udah. Karena gue mikirnya selalu, ya mungkin ini balik lagi ya, gue bilang faktor beruntungnya keluarga gue support juga kan. Kalau misalnya gue ada apa-apa dari dulu, mereka selalu yang kayak ngomong,
udah nggak apa-apa, ada kita gitu loh, kita protect lo, kita lindungin lo, kita apa lo. Jadi ya mungkin itu yang bikin gue jadinya kayak oh ya udah, gue kayak nggak terlalu pusingin lah. Tapi kalau misalnya yang kayak minor itu sempat, bukan mungkin kalau dibilang stres enggak, tapi jadi bahan pikiran aja gitu ya. Beban pikiran. Ya kayak beban pikiran, tapi nggak sampai yang stres gimana banget. Itu adalah ketika gue divonis yang ada gue harus operasi jantung. Kan gue waktu masih SMP ya, jadi kayak SMP ngedenger operasi segala macem, dan jantung itu kan bukan hal yang organ tubuh yang vital gitu kan, kayak set. Sama kebetulan pas itu kan nyokap gue kena kanker kan, jadi gue sama nyokap gue kanker payudara. Jadi gue sama nyokap gue itu gak lama setelah gue divonis itu, nyokap gue kena kanker. Jadi ya, dan gue tahu kan, jadi gue nemenin nyokap gue dulu operasi. Habis selesai operasi baru nggak lama gue yang operasi. Jadi finish nyokap gue dulu, karena kalau gue kan operasinya bisa lebih. Itu lo ada bekas jahitan dong? Ada. Udah pudar tapi kan. Enggak kelihatan banget, cuma ini di kamera aja. Kalau ngeliat jelas mah bener bekas. Saya gue kan keloid, jadi bekas luka nggak bakal hilang. Iya. Apa mana tadi? Iya, jadi kalau operasi gue nih kan sifatnya nggak urgent banget kan, jadi masih bisa kayak oh yaudah lo mau operasi, karena gue masih kecil kan waktu itu kan, masih kayak 14 tahun, 13 tahun, kayak masih udahlah ntar aja. Kalau nyokap gue kan cancer lebih urgent lah, namanya tumor kan bisa langsung menjerembet kemana-mana kan. Jadi dia langsung dioperasi dulu, makanya tunggu dia kayak healing 6 bulanan apa setahun. Kayak 6 bulanan ya, nggak nyampe setahun. Itu gue operasi. Cuma operasi gue juga banyak drama kan, yang gue pernah ceritain juga. Di Indonesia gue mau operasi. Ini gue tidak bermaksud menjelek-jelekan healthcare Indonesia ya. Tapi emang ini pengalaman nyata yang gue alamin dan membuat gue jadi agak sedikit skeptis gitu ya. Ya agak sedikit skeptis. Tapi gue berharapnya sih sekarang udah jauh lebih baik lah ya. Itu kan tahun berapa ya? Tahun 2010 mungkin, 2011 itu udah 10 tahun yang lalu lah. Gue udah mau operasi, kayak yang nemuin itu dokter Indonesia bilang oh ini ada kelainan bla bla bla, harus operasi bla bla bla. Tapi pas gue udah appointment sama 2 atau 3 dokter, gue lupa sebenarnya, kayak 2 dokter mau operasi, 2 dokter ini kebatalin. Yang satu H-1 tiba-tiba meeting ke Bali. Lalu udah ada rencana tuh, udah appointment gitu kan. Besoknya gue udah operasi, dia H-1 ke Bali. Terus yang satunya lagi kalau yang satunya lagi emang ngebatalin jauh-jauh gitu lah. Jadi kayak bilang, oh nggak bisa gue tengah. Jadi dua-duanya batal kan. Terus nggak ada dokter dong? Iya udah, sejak habis dokter yang kedua ini yang H-1 dikabarin sama susternya, gue besok gak jadi operasi ya, soalnya dokternya mau ke Bali. Oh marah orang tua gue, langsung ya udah kita ke Singapura aja deh yang deket gitu kan, dan bagus. Udah akhirnya di Singapura. Itu shock juga gue kan pas nyampe ke rumah sakit. Mikirnya tuh ke Singapura, ke rumah sakit itu cuma sebentar lah, kayak pengen cuma 3 hari gitu kan, cuma buat appointment dulu aja, kapan nih kita mau tindakan segala macam. Dokter langsung oke, nanti malam ya kita tindakan gitu. Kan gak ada siap-siap ini, gue bilang nih. Diagnosisnya sama, emang dibilang oh ya ini udah ketahuan, kan kita juga bawa berkas kesehatan gue gitu kan, mereka tinggal baca. Cuma bedanya yang gue salut adalah di Indonesia tuh ini kayak ribet operasinya. Di sana tuh kayak operasi gigi. Kayak ibaratnya simple banget, dan buat mereka ini mah nggak usah panik, nggak usah takut. Ini operasi kecil gitu loh, kayak lu udah banyak banget orang yang melakukan operasi ini, dan ini memang iya operasi jantung, tapi bukan operasi jantung yang sulit dan sampai bisa lu takut gagal, lu mati segala macam, nggak usah gitu. Ini kecil, ini bentar doang operasi. Ya udah akhirnya gue ditanya dulu, lu mau nggak nih operasi hari ini juga nih? Itu kan gue siang kan. Terus dia bilang bukan malamnya, besok pagi jam 5 pagi gitu. Tapi kan gue udah mesti nginep kan dari malamnya gitu. Ya udahlah, gue masih kayak ya udah, gue pikir ya udahlah pada kelamaan. Terus kayak gue mikirnya daripada ntar diundur-undur
nyali gue hilang gitu kan, ini kan ribet nih ke Singapura keluar duit gitu kan, lu tiketnya udah keluar duit, hotel, gue bilang ya udah di sini, gue bilang ya udah gitu, udah akhirnya langsung dioperasi beres gitu. Itu salah satu keputusan terbaik yang pernah gue bikin sih, karena meskipun sudden banget, tapi ya udah mungkin emang itu di jalannya supaya beres. Nah gitu doang. Jadi kalau dibilang itu stres, not really, cuma lumayan berkesan aja kayak Oke. Bang, aku gak tau nggak nyimak atau apa, rumah sakit Indonya apa bang? Jujur gue lupa kalau itu. Lupa. Tapi harusnya sih dekat-dekat rumah gue juga pasti. Cuma gue lupa yang mana. Jangan disebut dong. Harus DM Discord aja bang. Tapi itu penting dong. Itu penting, Itu tapi sebagai kan argumen. gue bilang. Dua dokter ini Gua di dalam satu rumah sakit yang sama apa beda? Kayaknya beda. Gua jujur karena waktu gue masih kecil kan, ya gue terserah nyokap bokap gue lah yang pilihin, itu gue mana ingat. Itu benar-benar waktu gue masih SMP 2 atau SMP 3 lah, gue kayak cuma ya udah ke dokter. Kayaknya Kan aku nggak mau tahu. kita ketemu dokter kayak gitu. Emang lu mau Ton? Enggak lah. Tapi gue juga nggak inget nama dokternya siapa. Hamin satu itu keterlaluan loh. Hamin satu cuy, gue inget banget udah siapin mental gitu kan. Oke, susternya telepon kayak nggak jadi ya, dokternya ada rapat ke Bali. Nyokap gue sih marah banget. Nyokap gue sih bener nggak profesional, gimana sih kan udah booking sama macam. Ya bu, ya susternya sih nggak salah ya, susternya kan cuma menyampaikan ini opini apa yang nggak profesional, gitu. Nyawa orang loh itu. Iya makanya dianggap udah setelah kejadian itu langsung ya udah sorry to say langsung kayak nge-blacklist dokter-dokter operasi yang jantung di situ, dan langsung Singapura beres itu, puji Tuhan sampai sekarang juga udah nggak ada apa-apa lagi, udah aman. Oke. Terus tapi kalau lu ada masalah, lu gimana cara nge-relief ini? Nah ini mungkin agak sedikit konyol ya, tapi kalau gue merasa main game, gue lagi overwhelmed sama kerjaan, ya itu salah satunya. Untungnya itu salah satunya juga, tapi itu kayak gak, kalau untuk sekarang tuh udah nggak gitu. Itu dulu. Yeah. Sekarang gue kalau ada merasa overwhelmed atau kayak gimana, gue tinggal tidur. Simple guy. Iri banget gue. Deadline gue misalnya nih malam nih, wah gue udah kayak, ini nggak bisa nih, udah gitu nunggu briefing segala macem, udah gue tidur gue nggak lama, kayak sejam aja. Nah bangun gue lebih kalem gitu. Ya udah, gue kayak lebih light headed. Ya udah. Gue iri banget. Gue juga pengen kayak gitu. Iya kan, itu gue juga cukup bersyukur solusi gue cukup tidur sih. Dan gue emang orangnya gampang tidur gitu. Gue malah gak bisa tidur loh kalau stres. Gue juga bingung. Gue kalau udah gini, gue begini aja gitu, rebahan gue tidur. Iri gue. Kalau kita nggak tidur sampai malam ya, Stel. Iya, sampai pagi begadang kita, sampai pagi kita. Sampai pagi nggak bisa tidur gue. Ada record kayak zombie kita. Devin emang gampang banget sih tidurnya. Iya, gue gampang banget tidur. Dan itu salah satu cara gue menghindari masalah berat tuh. Pas ada apa gue tidur. Ini gue kadang kayak orang bego gitu loh. Lagi ada masalah gue tidur. Tapi lu gampang menunjukkan muka nggak sih kalau misalnya ada masalah? Enggak sih, sebenarnya gue ekspresif bukan nggak sama. sih? Dalam sih kalau gue lagi banyak masalah kelihatan di muka gitu. Kalau itu enggak, gue lumayan bisa menyembunyikan Joker face perasaan kan? gitu gue. Ya tapi mungkin Pokar. kalau orang yang Joker dong, kalau ada masalah dia ketawa aja. Tapi gue gak ketawa juga sih, maksudnya kayak itu tetap gitu kan. Poker tuh diem. Sebisa mungkin, ya gue berusaha sebisa mungkin, gue juga gak mau sharing masalah. Ada lah beberapa kali yang emang gue sharing, tapi tujuannya bukan untuk melegakan gue ya, lebih ke arah jadi bahan gue mau dapat feedback aja. Gue kalau cerita sama orang, kebanyakan gue pengen cari feedback. Jadi kalau misalnya gue merasa gue nggak butuh feedback karena gue merasa ini masalahnya terlalu personal, gak guna juga kan, orang nggak ngerti situasi kondisi, ini udah gue diem aja dan gue nggak ceritain. I see. Oke, itu dari Devin. Coba Stella. Stella paling banyak deh. Semua paling banyak. Heran sama Stella tuh banyak. Dari mana? Kalau gue manjurnya ya Kelihatan. 2017 itu. Lu barengan lo berdua. Barengan sama gue.
same year different shit bro. Apa tuh? Gimana? 2017 lu umur 13 tahun ya? 2017 tuh gue 15. berarti 15 tahun, sorry. 15 tahun. Ya waktu itu yang masalah yang Korea-Koreaan itu. Oh yang iya. beberapa waktu lalu juga sempat ramai lagi kan. Ya itu ya karena gue ketipu dan orang-orang nggak tahu kalau gue ketipu. Lebih tepatnya orang-orang nggak mau tahu lu ketipu. Nah, ya lebih tepatnya itu sih, orang-orang nggak yang mau penting tahu. lu nipu mereka buat mereka gitu loh. Ya makanya itu juga gue nggak ada ngomongin kalau gue ketipu kan ke mereka. Gue Iya. cuma ya gue minta maaf, gue balikin duit kalian gitu. Ya masalah gue rugi ya itu urusan gue, karena balik lagi mereka nggak peduli Mereka gitu. nggak mau tahu, Iya. ya. Mereka nggak peduli gitu. Yang penting uang mereka balik, ya udah gitu. Mereka udah hujat gue habis-habisan, sampai gue mau gimana pun ya mereka juga nggak mau tahu soal itu gitu. Nah, yang bikin gue stres banget adalah ya emang pertama itu salah gue. Tapi di satu sisi yang bikin gue hancur adalah karena orang-orang terdekat gue Nggak percaya. nggak mau tahu soal itu. Oh, nggak mau ngambil pusing lah ya. Nggak mau ambil pusing dan malah ngeblame gue sih jatuhnya. Kayak nyokap gue waktu tahu itu gue di titik udah udah suicide attempt. Itu nyokap gue kayak lebih kayak ya udahlah mami ngurus kerja dulu gitu, nggak peduli gitu maksudnya mau gue udah gimana. Bokap gue, almarhum bokap gue waktu itu pas tahu masalah itu dia malah maki-maki gue, maki-maki kayak apa ya, ya lu tuh emang dari lahir emang bawa sial gitu-gitulah, ngomong ke gue kayak gitu. Makanya gue dari tahun itu tuh udah cut off sama bokap gue. Temen-temen gue yang gue anggap deket nih sama gue, orang normalnya sebagai temen gini, temennya ada masalah pasti nanya dulu dong, kayak lu ada masalah apa, gue pengen tahu dari sisi lu gitu, lu cerita lah gitu. Normalnya seperti itu. Temen-temen gue ngeblame gue langsung kayak lu sih parah banget, lu jahat banget sama orang-orang itu gitu, tanpa ngedengerin dari sisi gue. Makanya gue nggak ngejelasin apapun juga ke temen-temen gue. Jadi ya udah itu gue bener-bener di masalah itu gue sendirian, bener-bener sendirian, nggak ada temen, nggak ada keluarga, nggak ada pacar, nggak ada apapun lah. Kayak itu gue sempat depresi, ya suicide attempt gitu-gitulah. Cara gue keluarnya ya berat kan itu pasti. Wah berat banget itu. Umur segitu lagi. Makanya itu recovernya lumayan lama juga gitu, mungkin bahkan sampai ke bawah sampai sekarang gitu. Kayak kalau gue bilang gue udah heal sepenuhnya, ya belum juga gitu. Masih ada sisa-sisanya, masih ada dendamnya, masih ada sakitnya gitu. Tapi mungkin kalau sekarang gue lebih mulai ngiklasin lah gitu. Iya. Mulai berdamai sama masa lalu gue. Tapi kalau pada saat itu ya mungkin gue ke psikiater. Gue psikiater dan pola berpikir gue langsung berubah. Siapa yang suruh lu ke psikiater? Gue sendiri lah, karena gue udah gak kuat lagi. Gue gak ada orang buat cerita, mau kemana lagi? Ya kan? Karena gue, ya itu juga, gue dulu sampai di titik gue mesen makan atau orang mesen makan lewat depan kamar gue, itu gue takut, gue gemeteran, gue panic attack gitu. Gue nggak bisa tidur, makan juga susah gitu-gitulah. Ya itu udah butuh pengobatan kan waktu itu, makanya udah gue ke psikiater. Pokoknya setengah tahun kayak gitu. Setengah tahun hampir setahun gue berusaha memperbaiki diri, dan akhirnya ya itu mindset gue berubah. Mindset gue mulai hari itu kayak gue besok mati pun gue siap. Jadi ya at least gue hidup buat hari ini. Jadi ya itu masih sampai sekarang mindsetnya. Itu masih sampai sekarang. Yang sebenarnya gue sadar mungkin gue harus rubah gitu.
Tapi Iya itu masih dong, susah. harus rubah dong itu, kan mindset masih yang susah. bagus itu. Itu masih susah buat gue. Soalnya gue masih sering kayak takut parno sendiri gitu. Gue kayak aduh anjing ini seminggu ke depan bakal ada apa ya, bakal ada masalah apa lagi ya ke gue gitu. Gue takut besok gue ada masalah lagi gitu. Bahkan kalau gue lagi seneng nih, gue tuh ngerasa kayak kok gue seneng nih, bakal ada masalah apa yang datang karena gue seneng gitu. Ya, berarti stres lu banyak banget dong. Lu hampir berarti dari 2017 sampai sekarang lu stres mulu dong jatuhnya. Lebih ke insecure sih dia. Sebenarnya kayaknya kalau gua dari denger. sebelumnya Ton. Kalau yang sebelumnya kan sebelumnya gue juga ada masalah dari sebelum 2017 itu. Cuma insecure ya. majornya 2017. Berarti- Ya mungkin jatuhnya insecure karena itu gue takut sama apapun yang belum pasti datang, tapi gue udah takut duluan. jadi trauma ya. Iya. PTSD ya. Trauma. Ya gue nggak, ya PTSD ya cuma maksudnya sekarang mendingan lah. Kayak yang kemarin yang sempet ke-blow di Twitter lagi itu, gue seminggu sebelumnya tuh gue lagi seneng banget. Seminggu sebelumnya gue lagi seneng banget. Berarti lu Gua setiap sempet ada mikir. seneng tuh selalu mikir pasti ada masalah nih. Iya, gue seminggu sebelumnya lagi seneng banget. Gue langsung mikir, gue ngomong ke orang, ini gue seneng banget nih. Tapi kenapa ya perasaan gue nggak enak? Apakah bakal ada masalah? Itu tuh gue berapa hari gue overthinkingin itu dan bener aja ada masalah itu. Ada juga sih orang yang yang bilang masalah itu bisa terjadi kalau lu pikirin terus. Ya Emang bener. mungkin gitu. Kalau Hal sesimpel apapun soalnya lu jadi overthinking kan. Lu overthinking terus ada hal yang sebenarnya sepele gitu, minor. Ya gara-gara lu overthinking jadi ya beban buat lu. Jadi, ya padahal sebenarnya kadang kita harus apa ya? Ya udahin masalah karena beberapa masalah itu di luar kendali kita gitu. Iya, Cuma itu yang gue belum bisa. belum bisa. Terus lu relief stress lu gimana? Lebih kayak gimana? Devin tidur, kalau gue menyendiri, Darren cerita. Kalau gue Walaupun hanya sesaat ya untuk melupakan distraction lah jatuhnya sebenarnya. Nonton, curhat. Jalan-jalan kan bisa. enggak. Itu yang lu pegang. Minum Ini kopi. sebenarnya bukan. Alkohol nggak bisa kan? Sih. Ada. Rokok juga relief stress kan? Enggak sih, buat gue sekarang rokok atau kopi itu udah habit, bukan Ya, stress ya reliever makanya lagi. gue nanya apa kalau lu Tahu ya apa ya? diem sendiri? Iya, kalau gue lebih overthinking aja, gue pikirin terus gitu. Yang sebenarnya emang itu nggak baik. Berarti Mungkin dia ya, waktu juga. ya mungkin waktu sih. Kalau gue lebih ke waktu. Nah, coba kalau Norman ya Norman. Apa bang? Cerita stres lo dong. Yang pernah Stres gue sih terjadi. nggak banyak nih, Bang. Aku orangnya nggak ambisius jadi Kayaknya low Norman sama kayak gue tuh. Antara Low expectation, bener. Iya. Low expectation tuh bener. santai versus ini ya. Ambisius ya. Thinker. Iya. Ya tapi emang bener sih. Ambisius itu adalah salah satu traits yang emang bisa pasti bikin lu stres gitu. Karena Betul. being Iya, ambitious kan you wanna be the top kan. Dimana kalau lu makin tinggi, ya lu bakal makin banyak yang berusaha ngejatoin lu gitu. Betul. Mungkin banyak masalah. Tapi nggak mungkin nggak ada kan, Mas? Pasti ada dong. ada paling kayak gitu-gitu aja. Waktu gue pindah kuliah pertama dari ITB ke Pres Univ, itu karena gue nggak cocok. Ya karena itu gue orangnya low expectation kan. Gue di sana teman-teman gue belajar semua, gue males, ya udah skip. lebih ke mageran ya. Iya. Anjir. Ya udah skip gitu kan. Ya udah. Terus apalagi pas S2 tuh tesis kan sulit ya bro ya. Ya. Gak gampang gitu. Gue gagal 2 kali. Untung dosen gue tuh baik banget di sana. Tapi yang di Jerman bukan sih? Iya yang Jerman kan tesis, bukan skripsi. Oh iya lu gagal dulu, lu pernah ngomong sih. Iya gagal 2 kali kan. Itu karena Sampai akhirnya lu Apa ya? pulang kan? Makanya lu Iya. pulang kan? enggak, tapi gue yang ketiga tuh gue udah niat
sama dosen nggak gue. ada duit. Dosen gue tuh baik banget. Selalu, ayo kamu coba lagi. Dosennya selalu sama loh gue pembimbingnya. Gak Bisa beda. gitu ya, Gue sama. nggak Bisa. dipindahin ya. Gak. Dia mau lu maju berarti itu, dia masih penasaran Iya. sama lu. Atau dia kayaknya. udah muak ya, ada please terakhir. Terus ya udah, terus gue bilang tapi pas di sepertiga jalan gitu kan, gue udah gak ada duit gitu buat visa gue, udah gak bisa nih, tabungan habis, berat 0 gitu. Ngomong sama dosen, Pak gimana Pak, saya udah gak bisa bayar visa. Ya udah kamu kerjain di rumah aja, balik di Indonesia. Ntar kalau emang butuh sidang antara saya yang ke Indonesia atau kita sidang online, santai. Gila, ke Buset. Indonesia. Gila itu Iya. dedikasi banget bro, jadi dosen bro. Baru Iya. kali ini gue nemu Bagus dosen sih. baik gitu. Bagus itu Keren. dosen kayak gitu bagus sih. Itu emang Iya. jiwanya, jiwa dosen itu. Pengajar banget ya. Gila, Pembimbing pembimbing. banget ya. Banget. Akhirnya di Anjir, bro. Indonesia gue kerjain gak lama lulus langsung udah. Online Gitu jadinya ya. aja. Online jadinya. Pakai Gila. jas celana pendek bro. Oh, sama dong kita. Yoi. Celana futsal. Bawa aja. Terus Gila, apa gitu. lagi? Indonesia. Udah gue gitu-gitu aja sih. Pas mau nikah, Pandemi. Pas mau nikah nggak ada gue stres, biasa aja sih. biasa kan Paling marah-marah laki-laki mau dikit nikah waktu kan itu. stres kan. Biasalah, namanya cewek. Kadang-kadang menikah duitnya apa ya namanya Isunya teh? di duit ya. Iya, kan kita Kayak udah bikin pengennya planning apa. duit segini. Banyak Tiba-tiba tambahan. meletus. Ya udah, gue mah nggak masalah. Cuman kan waktu itu gue belum mengerti kalau namanya pernikahan itu pasti Membengkak. membengkak gitu. Ya. Jadi waktu itu emang ya udah nggak marah dikit aja tapi nggak stres. Berapa Paling kali setelah berapa gua- kali lipat naiknya? 2 kali lipat Sampai dari berapa kali lipat? Cuma berapa ya? Nambah Kan- 50%. Kan nominalnya udah gede kalau 4 kali. Iya, lipat. kalau nikah tuh 50% dari angka besar tuh udah lumayan ya. Iya, iya. Ya udah tapi ya udah saat. Terus lo Wow. nge-relieve mengharap- stres lo gimana? Sama kayak Devin, gue mau tidur aja bro. Nggak main game. Kalau lagi sekarang udah pusing nggak main tuh, game. Udah jarang gue main game karena Semua apa ya? juga ya. Kenapa ya kita jarang main game sekarang? Ya umur bro. Ya makin Iya. tua. gue Ya, pengen kerjaan kita gua juga main game, lagi. Bang. Kalau dulu gue iya, gue kalau ada stres main game minor kayak minor stres ya, kayak melupakan distraction gue tuh main game terus. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa gue. Apa tadi mau ngomong apa dong? Soalnya kadang kalau kecapek gue mendingan tidur sih. Oh iya sama. Iya gak sih? Ya, Iya sama. Sekarang ya. rebahan, tidur, nonton Netflix sampai ketiduran kayak gitu paling sekarang. Nggak bisa sih. Gua kalau gue mendingan langsung tidur dibandingin gue nonton lu biar tidur. Jadi nggak Tapi tidur kalau- sih kalau Sama nonton. ya, bener. Iya, kalau nonton tuh soalnya jadi kayak gak tenang, malah gue kayak mau tidur, kepikiran nih. Udah ini gue gak nonton lu, gue tidur. Lo kalau aja. nonton tuh di HP nggak sih? Gak. Gue Bisa gak, nggak? HP gua gue nggak suka sih, nonton di HP. gue di HP sih. Nah, Gitu, oke. sih. Gue di Lo, TV. lo kalau lo kalau nonton di HP sambil rebahan kadang suka kayak gini nggak sih? Kayak ketiduran gitu. Ya bisa sih kalau agak bosen ya. Kalau seru malah jadi nggak tidur. Kayak, aduh. Gue kenapa? kalau nggak nonton nggak bisa tidur loh. Oh gue sih enggak sih. Gue kalau nonton malah kadang jadi mau tidur jam 12 bisa jadi setengah 2. Malah jadi extend. Lo kalau tau gak suruh sih? gue rebahan terus kayak merem gitu, sampai jam 5 nggak tidur tuh gue merem doang gitu. Oh. Gue harus nonton, kadang lihat Netflix, makanya sampai ketiduran, tau tidur ya. Ya, Pantesan pagi-pagi HBO lagi- pagi-pagi baterai gue udah habis aja. HBO-nya pantesan lagi Harry Potter semua edisi itu. Kayak gue tonton sebenarnya itu cuma itu terus ke play autoplay next kayak gitu terus. Kadang kayak gitu. Iya. Kirain gue cepet juga nih si Anton lagi sibuk bisa nonton. Agak itu autoplay pas malam pasti. Pasti nontonnya cuma 20 menit, 30 menit habis itu tidur. Gitu. Iya. Oh dulu gue denger podcast sih, cuma sekarang udah gak sih. Musik dulu Iya. denger musik. Habit sih gue jelek sih itu sebenarnya habitnya. Harusnya merem langsung tidur gitu. Nggak Gue bisa. dulu suka play ini, gue kayak musik tidur gitu, gue cobain semua jenis yang ada suara nada-nada jangkrik, suara apa, Ada. susah banget dulu Iya. tidur.
Itu white noise gitu ya. Oh, gue Iya, juga, pernah gue juga. Malah nggak bisa gue kayak gitu. Iya kagak ngaruh bro. Iya. Suara apa hujan, gitu. suara Tadi gue jangkrik, suka loh kereta. suara hujan, gue suka loh sampai sekarang. Gue demen dengerinnya. Kayak adem. Tapi demen. dipakai buat tidur gak? Enggak, cuman kalau itu. terkadang Itu masalahnya. kalau stres juga, gue kadang kalau ada hujan jadi kayak agak tenang karena dengerin suara itu, suara hujan. Oh, Kalau gitu. kalau dulu sambil ngerokok ya, kalau sekarang kan enggak. Ya kayak dengerin aja gitu. Masuk bikin tenang suara hujan. Kayak masalah tuh ikut arus gitu. Aja. Anak senja banget ya. Oke, ya paling itu aja kali ya, kita berbagi Gila. stres hari ini. Buat kalian penonton yang ada stres, ketik aja di komentar stres kalian apa gitu. Nanti Darren bacain satu-satu kok stres kalian. Gue lagi apa-apa. Jadi sampai sini dulu podcast kita. Jangan lupa untuk dikasih like guys, jangan lupa di subscribe juga, jangan lupa untuk di join membership kita berlima, oke? Betul. Sampai ketemu di minggu depan, cheers guys, and Bye. bye.